Renungan minggu kelima masa Prapaskah, kembali ke Yudea. Saudara-saudariku terkasih, selamat berjumpa, berkah dalam. Saya harap kita semua sehat walafiat. Saya bersyukur bahwasanya hari ini saya bisa berjumpa dengan panjenengan semua, meskipun dengan cara yang sangat terbatas. Banyak dari kita yang ngeraito bicara dalam dirinya sendiri, jan seumur-umurku lagi iki ngalami kaya ngene iki, kapan ya rampungi? Bahkan ada yang bertanya pada saya, pun ajeng kiamat napa nggih Rama? Saya tidak bisa menjawab dan saya hanya mengatakan, mari kita jaga kesehatan kita, ya jasmani, ya rohani, agar kita bisa bersama mencegah pagebluk ini. Untuk menimba kesehatan rohani, hari ini kita akan bergabung dengan Yesus dan para murid bincang-bincang di seberang Sungai Yordan di luar Yudea. Saat itu ada berita bahwa Lazarus, sahabat Yesus yang sangat dikasihinya, sakit. Namun Yesus tenang-tenang saja. Apa enggak lucu coba? Yesus itu mengatakan, Lazarus sudah tertidur dan aku ke sana untuk membangunkannya. Wah, aneh juga. Apakah Lazarus suka keringan ya? Maka keruan saja kita matur pada Gusti Yesus. Lah kalau tertidur berarti akan sembuh. Ternyata Yesus mengatakan lagi, Lazarus sudah mati. Waduh, jadi mesti layat ya. Dan itu ke Betania, dekat Yerusalem, risiko bahaya sekali. Kita semua sudah memberitahu Yesus bahwa di Yerusalem sudah menanti banyak orang untuk merajam dia. Dan dia sendiri di seberang Yordan itu juga menyingkiri hal itu. Tapi kok ya nekat ya, mau tetap ke sana juga. 2 hari kemudian kita diajak Yesus ke Yudea, dalam hal ini Yerusalem. Maka marilah kita bersiap sedia menghadapi segala macam kemungkinan. Sekarang kita ada di tengah-tengah perjalanan menuju Yudea. Wah, Yesus ini ke Yudea mau nengok Lazarus atau kutuk marani sunduk? Bukan kutuk marani sunduk, tetapi menyongsong hari-hari ia ditolak, ditangkap, disalibkan, tetapi juga dibangkitkan oleh Bapa. Dan yang tidak kalah pentingnya, di sana dia ingin menyatakan kemuliaan Allah dan membawa terang bagi yang hidup dalam kegelapan, lebih-lebih kegelapan hati. Dan dalam rangka itulah kita diajak Yesus mampir Betania menengok Lazarus. Ketika sampai di Betania, Marta menyambutnya. Dengan sedih Marta matur, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Marta nuduh Yesus kah? Tidak. Dengan kata-kata itu dia menyatakan bahwa Yesus punya kuasa atas hidup mati seseorang. Marta yakin akan hal itu. Dan terjadilah wawancara yang sangat gayeng antara Yesus dengan Marta. Nah, dalam wawancara itu akhirnya ditemukan kunci kesehatan rohani, yaitu percaya. Hal itu ditunjukkan di akhir wawancara di mana Yesus bersabda, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Dan Marta menjawab, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dunia. Kemudian Marta memanggil Maria, saudarinya. Maria bersujud di depan kaki Yesus. Sekali lagi di sini ditunjukkan bahwa dengan bersujud di depan kaki Yesus dan matur Yesus seperti Maria, seperti Marta maksud saya,
Maria betul-betul percaya Yesus berkuasa atas hidup dan mati seseorang. Meledaklah tangis Maria. Mengapa? Bukan hanya karena Lazarus mati, namun ada hal lain yang bergelayut di hati dua perempuan itu. Mereka itu bertiga sudah yatim piatu. Satu-satunya kekuatan bagi mereka yaitu masih ada Lazarus, seorang laki-laki, tumpuan hidup mereka menurut adat istiadat tradisi Yahudi. Ternyata Lazarus mati. Habislah mereka. Yesus pun menangis. Begitukah? Iya. Namun tangis Yesus bukan sekedar berbela rasa, namun juga sedih karena tidak bisa berbuat apa-apa bersama orang-orang yang dikasihinya, yang juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dan orang banyak di situ malah menimpali dengan kata-kata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak mampukah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Dan makin tersentaklah hati Yesus. Kini sampailah kita di makam di mana Lazarus dikubur. Dan Yesus menyuruh mengangkat batu penutup kubur. Lagi ada wawancara Yesus dengan Marta. Lagi-lagi Marta bimbang dengan mengatakan, "Tuhan, ia sudah berbau. Sudah 4 hari dalam kubur." Dan Yesus menjawab, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Dan sesudah mengatakan hal itu, Yesus berdoa kepada Bapa, mohon agar kemuliaannya ditunjukkan lewat dia, agar orang percaya bahwa dialah yang diutus Bapa demi keselamatan umatnya. Dan terjadilah hal yang paling menggemparkan. Yesus berseru, "Lazarus, marilah keluar." Dan orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Dan Yesus berkata lagi, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi." Dan kita yang menyaksikan semua peristiwa bersama beberapa orang Yahudi percaya kepadanya. Begitulah yang disampaikan pada ayat terakhir Injil suci ini. Nah, saudara-saudariku, apa yang dapat kita petik dari kisah ini? Dari sejak kita di seberang sungai Yordan sampai kita di Betania, ada sikap bimbang dan percaya silih berganti. Tetapi syukurlah kita semua percaya sehingga terjadilah mukjizat. Ketika Yesus mengajak kita ke Yudea, kita protes. Bahkan Thomas mulai membayangkan hal terburuk yang akan dialami dengan berkata, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan Dia." Tetapi ketika Yesus menerangkan tujuan kepergiannya, kita percaya dan lalu mengikutinya. Marta dan Maria sepertinya nutuh Yesus dan agak ngeyel-ngeyel sedikit. Namun akhirnya percaya karena pernyataan yang tegas dari Yesus akan jati dirinya. Dan hanya satu yang paling manut pada Yesus. Siapa itu? Ya, Lazarus. Begitu Yesus bersabda, "Lazarus, marilah keluar." Tanpa babi ibu, dia langsung keluar. Proses iman seperti yang kita alami dan dialami juga oleh Marta, Maria, dan teman-teman Rasul, pasti juga dialami oleh Lazarus yang karena kasihnya pada Tuhan, dia setia pada janjinya sampai akhir hayatnya. Dan keluarnya Lazarus dari kubur menjadi puncak imannya, yang berarti pasrah bongkoan pada Yesus. Maka begitu terus Yesus memerintah, ia langsung melaksanakannya. Dengan demikian, Injil hari ini mengajak kita agar dalam seluruh usaha dan karya kita tetap percaya pada penyelenggaraan Tuhan, termasuk saat kita bersama melawan
corona ini. Usaha, jaga kesehatan dan sebagainya, doa dan gembira, itulah kira-kira arahan Bapak Uskup kita. Dan itu pun boleh disebut gaya pertobatan kita pada masa Prapaskah ini. Karena dengan itu kita akan terus melibatkan diri dengan keprihatinan bersama, dan tentu saja hidup kita akan menjadi berkat bagi sesama pula. Kembali ke Yudea, bolehlah kita artikan sebuah perjalanan untuk menguji dan mengasah iman kita, atau dengan kata lain, perjalanan proses iman. Masih percayakah kita kepada Tuhan dalam Kristus Yesus? Juga bila harus menghadapi keadaan yang sangat sulit sekalipun, bahkan derita seperti yang dialami Yesus, dan lebih-lebih menghadapi situasi yang tidak menentu ini. Tetap berdoakah kita, meskipun kita tidak merayakan perayaan Ekaristi, juga tidak bisa merayakan pokok iman kita pada hari Pekan Suci nanti seperti biasanya. Dan masih banyak yang harus kita tanyakan kepada diri sendiri, terlebih pada masa pertobatan ini. Mari kita kembali ke sabda Yesus ketika para rasul ketakutan karena Yesus dikira hantu yang berjalan di atas air. Yesus berkata, "Ini aku, jangan takut." Dari Yohanes 6:20. Namun juga ingat pesan Paulus kepada umat di Korintus. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. 1 Korintus 10:12, dan jangan sembrono. Pesan sponsor, jangan lupa kotak APP diisi demi solidaritas kita kepada saudara-saudari kita yang sangat membutuhkan. Meskipun kita sendiri juga membutuhkan. Dan selanjutnya, akhirnya saudara-saudariku terkasih, silakan menutup sendiri-sendiri renungan ini dengan berdoa Bapa kami, entah dalam keluarga, entah secara pribadi. Dan berkat Tuhan selalu menyertai kita semua. Amin. Berkah dalam